Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rike Aulana Putri dengan BP 201071 2008. Salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Nah, pembuatan video ini merupakan rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai dengan 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni SSMA. Nah, pada kesempatan ini saya kembali lagi untuk mereview sebuah buku sejarah dengan judul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi tahun 1908 sampai dengan 1945 yang ditulis oleh Dr. Suhartono. Buku ini kemudian diterbitkan pertama kali di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar pada Agustus 1954. Buku ini sendiri terdiri dari 4 bab yang kemudian memiliki 13 subbab dengan tebal 171 halaman. Yang mana Bapak Suhartono ini menguraikan tentang pergerakan nasional yang terbagi dalam 2 periode, yaitu masa kolonialisme Belanda pada tahun 1900 sampai dengan 1942 dan masa fasisme Jepang pada tahun 1942 dan sampai tahun 1945. Pada bagian awal ini penulis menguraikan tentang nasionalisme dan politik kolonial Belanda. Buku ini dilengkapi dengan biografi proklamator Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta. Pembahasan pertama saya akan menyampaikan mengenai kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional sendiri adalah dampak yang tidak didasari oleh pemerintah. Karena itu, dengan lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan. Mengapa organisasi itu lahir? Padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatan di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik ini karena penderitaan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai. Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan ini menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan gerakan untuk menentangnya. Pembentukan Budi Utomo ini berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai dengan 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau Studiefonds yang merupakan lembaga untuk membiayai para pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin ini bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia maksud dari tujuan Dr. Wahidin kala itu. Tujuan yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai suatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Nah, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi, bertepat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun, para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Di samping harus berorganisasi, oleh karena itu, maka mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo. Sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu. 10 tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton seperti Raden Adipati Tirto Kusumo atau kemudian mantan Bupati Karanganyar atau Presiden pertama Budi Utomo dan Pangeran Aryonoto Dirojo dari Keraton Pakualaman. Tujuan dari Budi Utomo sendiri adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu, yang dihendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh berbagai usaha sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Peternakan, perdagangan,
Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian, industri yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita atau kebudayaan. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indis Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya, tanah air api udara Indonesia adalah di atas segala-galanya. Berbagai bentuk organisasi Indonesia timbul setelah Budi Utomo lahir. Kehadiran berbagai organisasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor pendorong, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia. Faktor-faktor itu berupa penindasan, pelanggaran hak asasi, pendidikan, Islam sebagai pemersatu, dan sebagainya. Sikap anti penjajah, semangat patriotisme, jiwa kebangsaan yang berciri non-kooperatif dan berhaluan ekstrim kiri dan radikal merupakan ciri-ciri utama pergerakan nasional bangsa Indonesia. Kehadiran organisasi perjuangan bangsa Indonesia ini berkembang dari masa ke masa sampai mencapai kematangan menjelang Jepang menduduki wilayah Indonesia pada bulan Maret 1942. Menjelang adanya berbagai reaksi dari rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah, proklamasi kemerdekaan pun sudah mulai dipersiapkan. Dengan proklamasi itu, bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan. Bangsa Indonesia sudah siap untuk membangun pondasi baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, masuk pada kesimpulan terakhir, buku ini sendiri menguraikan sejarah pergerakan nasional dengan kronologis dan tematis, yang berusaha mengungkapkan kombinasi antara sejarah prosesual dan sejarah struktural. Dengan dilengkapinya sejarah struktural, maka perkembangan sejarah menjadi lebih terurai, lebih-lebih aspeknya multidimensional akan semakin jelas. Dan disusun secara kronologis bertujuan agar mahasiswa dalam memahami buku ini dapat berpikir kronologis sehingga minim terjadinya anakronisme. Nah, menurut saya sendiri buku ini recommended sekali untuk dibaca karena pada dasarnya tujuan penulis dalam penulisan buku ini adalah membuka cakrawala pembaca mengenai sejarah pergerakan nasional dan juga dapat membuka wawasan mengenai pendapat pakar asing mengenai pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Tentunya penulisan buku ini juga didasarkan pada suatu penelitian yang solid di mana penulis pada tahap awal melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lampau. Proses penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan heuristik, kritik sumber, interpretasi sumber, dan terakhir adalah penulisan atau historiografi. Sumber-sumbernya sendiri diperoleh dari data historis yakni data primer seperti yang terlihat di layar saat ini merupakan pustaka yang dipakai oleh Bapak Soehartono. Sehingga dapat diartikan buku ini bisa digunakan sebagai pijakan maupun referensi bagi siapa saja yang melakukan penelitian atau studi mengenai sejarah pergerakan nasional. Nah, gimana nih review kali ini? Saya harap kalian juga ikut membaca bukunya juga ya. Sudah sampai di akhir video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video review selanjutnya.